Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan pendanaan dan investasi dalam pariwisata. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama, ada Imade Yudi Ramantia dengan NIM 4372 absen 5, dan saya sendiri, Imade Lusina Putadewi dengan NIM 4375 absen 8, dan yang terakhir ada Iputu Rangga Ariwijaya dengan NIM 4393 absen 15. Adapun subpokok pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada sumber-sumber pendanaan, yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pariwisata, yang ketiga ada prinsip-prinsip investasi, yang keempat ada investasi dalam kepariwisataan, dan yang terakhir ada feasibility study dan modal-modal investasi. Baik, materi yang pertama akan dibawakan oleh teman saya, Rangga. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pembahasan yang pertama yaitu sumber-sumber pendanaan. Secara umum, sumber dana dapat dikelompokkan berdasarkan jangka waktu dan asalnya. Ada dua sumber dana berdasarkan asalnya, yaitu yang pertama sumber dana eksternal, sumber dana yang berasal dari luar perusahaan, yaitu para kreditur dan pemilik bagian yang berada di dalam perusahaan. Pihak-pihak yang menjadi sumber dana eksternal yaitu supplier, bank, pasar modal. Dan yang kedua sumber dana internal. Sumber dana internal adalah dana yang dihasilkan sendiri di dalam perusahaan seperti laba, ditahan, retain earning, dan penyusutan. Penentuan dana internal tergantung besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Sedangkan yang berdasarkan jangka waktunya ada 3, yaitu sumber dana jangka pendek, sumber dana jangka panjang, dan sumber jangka menengah. Memperoleh sumber pendanaan merupakan salah satu dari fungsi manajemen keuangan. Sumber dana perusahaan bisa didapatkan dari 3 kelompok sumber dana, yaitu yang pertama, sumber dana jangka pendek. Sumber dana jangka pendek ini merupakan bentuk pendanaan yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Tujuannya untuk menjaga likuiditas perusahaan yang membiayai aktivitas perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan. Jenis sumber dana ini berasal dari kredit, dagang, dan pinjaman bank. Dan yang kedua, sumber dana jangka menengah. Pada sumber dana ini memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun. Sumber dana ini digunakan apabila sumber dana jangka pendek tidak bisa memenuhi kebutuhan. Jenis dari sumber dana jangka menengah yaitu term loan, equipment loan, dan leasing. Dan yang terakhir, ketiga, sumber dana jangka panjang. Sumber dana ini umumnya menunjukkan pendanaan dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun, terutama pendanaan jangka panjang terdiri dari obligasi. Pendanaan ini sering kali digunakan untuk mendanai aset seperti tanah, mesin, dan pabrik. Sumber dana ini berasal dari kredit, investasi, hipotek, obligasi, dan saham. Dan yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pariwisata. Pendapatan pariwisata dapat dipengaruhi 3 faktor, yaitu yang pertama jumlah objek wisata. Indonesia sebagai negara yang memiliki keindahan alam serta keanekaragaman budaya yang memiliki kesempatan untuk menjual keindahan alam dan atraksi budayanya kepada wisatawan mancanegara maupun Nusantara yang akan menikmati keindahan alam dan budaya tersebut. Dan yang kedua, kunjungan wisatawan. Secara teoritis a priori, menurut Plangra 2012, semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah wisata, maka semakin banyak juga uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut. Dan yang terakhir, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu, yang ditunjukkan dengan pendapatan daerah regional bruto atau PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Pendapatan per kapita yang tinggi lebih mendorong naiknya tingkat konsumsi per kapita yang kemudian menimbulkan insentif bagi diubahnya struktur produksi. Pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan barang manufaktur
dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat daripada permintaan produk pertanian. Baik, sekian pembahasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip investasi. Dalam berinvestasi memerlukan prinsip-prinsip yang perlu dipegang teguh oleh investor. Berbagai penelitian terhadap investor-investor sukses yang selalu memegang teguh prinsipnya. Ada 3 prinsip mendasar dalam investasi yang sangat penting untuk menjadi landasan dalam cara berpikir dan bertindak, yaitu capital preservation atau perlindungan terhadap modal, yaitu mempertahankan apa yang telah dimiliki. Prinsip ini sangat mendasar bagi seluruh aktivitas investasi. Seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, yaitu jangan pernah kehilangan uang. Jika kita kehilangan 50% modal, maka kita perlu mendapatkan return 100% jika ingin kembali ke modal awal. Dengan perlindungan terhadap modal yang menjadi tujuan pertumbuhan aset investasi memiliki dasar yang lebih kokoh. Yang kedua, ada risiko yang bersifat kontekstual perlu dikelola secara aktif. Risiko berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, pengalaman, dan kompetensi menurut Mark Thier pada 2004. Oleh karena itu, investor memerlukan pembelajaran secara bertahap dan terus-menerus sehingga dapat mempertajam kompetensi di bidangnya. Yang ketiga, ada model investasi harus dibangun sesuai dengan profil dan karakternya. Setiap investor memiliki tujuan, kepribadian, pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi yang berbeda-beda. Dengan adanya prinsip ini, kita perlu memahami kenapa ada investor yang lebih senang berinvestasi pada aset tertentu, lebih konservatif, namun ada juga yang terlihat agresif. Materi selanjutnya ada investasi dalam kepariwisataan. Investasi dalam kepariwisataan dapat dibagi menjadi 2, yaitu pendekatan dalam investasi pariwisata dan pertimbangan investasi pariwisata. Pendekatan dalam investasi pariwisata. Pendekatan yang bisa dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi dalam pariwisata adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilihan pariwisata yang dikembangkan. Terdapat konsekuensi biaya yang harus dibayar dari pembangunan atau pariwisata massal yang berorientasi pada kuantitas dan pertumbuhan setinggi-tingginya, yaitu seperti overcarrying capacity, degradasi lingkungan, dan kesenjangan antar lapisan masyarakat. Yang kedua, perencanaan pendekatan yang dikembangkan. Dorongan untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi telah menghilangkan pilihan lain bagi perencana, kecuali penggunaan pendekatan centrality imposed blueprint plan yang biasanya mempunyai ciri sebagai berikut, yaitu fokus menyelesaikan proyek tepat waktu, mekanisme kelembagaan bersifat top-down, prakarsa dalam bentuk perencanaan formal, dan terakhir proses penyusunan program bersifat statis. Baik, selanjutnya ada pertimbangan investasi pariwisata. Berikut ini merupakan beberapa pertimbangan yang menjadi alasan seorang investor melakukan investasi dalam sektor kepariwisataan. Yang pertama, ada proyek investasi bisa dirancang dalam penggunaan bersama antar konsumen dan wisatawan. Yang kedua, investasi dalam bangunan untuk pariwisata dapat dipertimbangkan untuk substitusi di masa yang akan datang. Yang ketiga, perlengkapan transportasi yang dibeli untuk travel dan pariwisata dapat digunakan dalam sektor lain. Dan yang terakhir, investasi dalam pariwisata dipengaruhi oleh musim. Adapun syarat-syarat investasi dalam pembangunan kepariwisataan. Yang pertama, adanya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, adanya keterlibatan masyarakat lokal secara langsung. Yang ketiga, kebutuhan manusia harus dibatasi. Dan yang terakhir, manfaat pembangunan ekonomi harus didistribusikan secara adil. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi feasibility study dan model-model investasi. Yang pertama ada pengertian study feasibility. Study feasibility atau studi kelayakan merupakan evaluasi proposal yang dirancang untuk menentukan kesulitan dalam melaksanakan tugas yang ditunjuk. Secara umum, studi kelayakan mendahului pengembangan teknis dan pelaksanaan proyek. Dengan kata lain, studi kelayakan merupakan evaluasi dampak potensial dari sebuah proyek yang diusulkan. Yang kedua ada faktor penentu kelayakan.
Yang pertama ada kelayakan, teknologi, dan sistem. Penilaian ini berdasarkan pada desain garis besar persyaratan sistem dalam hal input, proses, output, file, program, dan prosedur. Kelayakan teknologi dilakukan untuk menentukan apakah perusahaan memiliki kemampuan dalam software, hardware, personil, dan keahlian untuk menangani penyelesaian proyek. Yang kedua, ada kelayakan ekonomi. Analisis ekonomi adalah metode yang paling sering digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sistem baru. Manfaat analisis biaya untuk menentukan penghematan yang diharapkan dari sistem dan membandingkan dengan biayanya. Yang ketiga ada kelayakan hukum. Menentukan apakah sistem yang diusulkan konflik dengan persyaratan hukum seperti sistem pengelolaan data harus sesuai dengan perlindungan data lokal. Yang keempat ada kelayakan operasional. Ukuran dari sistem yang diusulkan memecahkan masalah dan mengambil keuntungan dari kesempatan yang diidentifikasikan selama definisi ruang lingkup dan bagaimana memenuhi persyaratan yang diidentifikasikan dalam tahap analisis kebutuhan pengembangan sistem. Dan yang terakhir ada kelayakan jadwal. Sebuah proyek akan gagal jika penyelesaiannya memerlukan waktu yang terlalu lama. Kelayakan jadwal adalah ukuran dari seberapa wajar jadwal proyek tersebut. Dan yang ketiga, ada faktor penentu lainnya. Yang pertama, kelayakan pasar dan real estate. Studi kelayakan pasar biasanya melibatkan pengujian lokasi geografis untuk proyek pengembangan real estate dan biasanya melibatkan bidang tanah real estate. Kelayakan pasar memperhitungkan pentingnya bisnis di area yang dipilih. Yang kedua, ada kelayakan sumber daya. Hal ini melibatkan pertanyaan seperti berapa banyak waktu yang tersedia untuk membangun sistem baru, bila dapat dibangun apakah mengganggu operasi bisnis normal, jenis dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan, dependensi, dan lain-lain. Yang ketiga ada kelayakan budaya. Pada tahap ini, alternatif proyek yang dievaluasi dampaknya terhadap budaya lokal dan umum. Seperti faktor lingkungan perlu dipertimbangkan dan faktor ini harus dikenal budaya perusahaan yang lebih lanjut sendiri dapat berbenturan dengan hasil proyek. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Jika ada salah kata atau ada kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.